Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal hasanata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas fasal yang cukup panjang yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, akhlak Rasulullah bersama anak-anaknya, dan akhlak Rasulullah bersama orang lain. Sekarang kita akan memasuki fasal yang kedua, fasal yang baru, Al-Faslus Tsani fi sifati isyratihi sallallahu alaihi wasallam ma'a nisaihi radhiyallahu taala anhunna. Fasal yang kedua ini menjelaskan tentang bergaulnya Rasulullah bersama istri-istrinya, akhlaknya Rasulullah, sikapnya Rasulullah ketika bersama istri-istrinya. Bagaimana sikapnya beliau, bagaimana cara bergaulnya beliau, bagaimana akhlaknya beliau ketika bersama istri-istrinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bi nisaihi alyanan nasi wa akraman nasi dhahakan bassaman. Rasulullah itu kalau lagi sama istri-istrinya, beliau adalah orang yang paling lembut. Jadi nanti kalau sudah punya suami, kasih tahu begitu. Rasulullah itu kalau sudah sama istri-istrinya, beliau adalah orang yang paling lembut. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada KDRT. Paling lembut. Dan memang perempuan itu tidak bisa dikasari. Betul ya? Alasannya perempuan itu tidak bisa dikasari. Perempuan itu memang apa ya, kalau dikasih takut bengkok anunya nanti. Kan dari tulang rusuk ya perempuan itu ya. Apa dari tanah? Perempuan itu tidak bisa dikasari, tidak bisa. Makanya benar kalau ada, tidak tahu nih di medsos sering berseliweran itu. Perempuan itu pasti menang. Perempuan itu tidak ada mungkin kalah. Yang betul sebenarnya laki-laki yang harus mengalah. Walaupun sebenarnya juga yang benar yang laki-laki. Nah, perempuan harus selalu menang. Rasulullah paling halus-halusnya manusia ketika bersama istri-istrinya. Ya di samping itu, ya pokoknya kalau urusan rumah tangga, perempuan tidak bisa pakai cara yang kasar, tidak bisa pakai cara yang arogan, tidak bisa dengan cara yang keras, kekerasan dan sebagainya. Di antaranya antisipasi, kalau misalnya dibantah terus sama suami, khawatir istri itu ngelawan suami. Nah, apa tidak dosa kalau istri ngelawan suami? Membantah terus misalnya, membantah perintah suami, membantah perkataan suami, dosa apa tidak dosa? Dosa. Makanya suami itu lebih banyak mengalah daripada melawan, karena memang seperti itu, bersikap kepada perempuan itu harus lemah lembut. Apalagi memang perempuan itu suka pakai perasaan ya. Makanya di dalam fikih itu, kenapa perceraian, talak itu yang bisa menjatuhkan laki-laki? Karena laki-laki itu mikirnya panjang. Iya, laki-laki itu mikirnya panjang. Coba seandainya
talak itu bisa dijatuhkan oleh seorang istri. Insya Allah banyak terjadi perceraian. Misalnya sudah ada cocok sedikit, udah kita pisah saja. Sudah ada cocok ini, itu udah jatuh sudah. Tapi laki-laki itu masih panjang. Apalagi misalnya, oh nanti gimana kalau dia misalnya sudah cerai sama saya, siapa yang nafkahi? Masih mikir begitu nanti. Apa dia bisa kerja sendiri atau gimana? Nanti tinggal di mana? Orang tuanya itu sudah tidak bisa kerja misalnya. Panjang mikirnya kalau laki-laki itu. Nggak seperti perempuan yang beteng ke kanan tapi belok ke kiri. Rasulullah itu alianan nas. Kalau sama istrinya itu orang yang paling lembut, paling halus, tidak pernah kasar, tidak pernah sama sekali. Apalagi pakai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tidak pernah sama sekali. Agak di sini, ada yang di sebelah selatan, biar. Geser ke selatan. Wa akraman nas. Rasulullah itu paling mulianya manusia, paling dermawannya manusia ketika bersama istri-istrinya. Dhahakan besaman. Rasulullah itu orang yang paling banyak tertawa, orang yang paling banyak tersenyum kalau sama istri-istrinya. Jadi bukan cuek, bukan cemberut, bukan marah-marah, tapi Rasulullah itu kalau sama istrinya senyum terus, ketawa terus. Walaupun kita tahu bahwa beliau itu orang yang paling banyak masalahnya, paling banyak ujiannya, paling banyak cobaannya, paling banyak kesedihannya, mikirkan umatnya itu, mikirkan kita semua itu. Tapi ketika sudah sama istrinya, dhahakan besaman, orang yang paling suka tertawa dan orang yang paling suka tersenyum. Tapi ketika bersama istrinya, bukan ketika sendiri. Kalau ketawa-ketawa sendiri ya lain cerita itu, gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min afkahin nas. Qala al-Munawi ay min amzahihim idza khala bi nahwi ahlihi. Rasulullah itu orang yang paling ibaratnya kalau sekarang itu kalau di acara-acara komedi itu istilahnya orang yang humoris ya. Iya. Humoris itu, beliau itu di samping tegas, bijaksana, keras, tapi kalau sudah sama istrinya humoris. Jadi carilah tipe calon suami yang humoris. Jadi humoris itu tidak sebuah kekurangan, bukan. Justru nyaman orang itu. Kadang orang humoris ya begitu. Tidak apa. Kalau sudah ketawa nanti lupa kalau sudah punya utang. Jadi hatinya itu nyaman, tenang. Justru orang yang suka murung, suka sedih, suka cemberut, suka termenung itu bahaya itu. Harus lebih senang berteman sama orang yang ceria kayak Mbak Diana ini. Insya Allah itu, semua orang itu insya Allah senang gitu. Tapi tidak tahu kalau lagi sendiri itu. Itu Rasulullah itu orang yang begitu humoris kepada istri-istrinya, membuat istri-istrinya itu senang, membuat istri-istrinya ketawa. Ya kayak kita ngelihat acara-acara komedi begitu loh. Itu senang. Jadi tidak bisa dibayangkan ya, di satu sisi beliau itu orangnya halus, tapi di satu sisi beliau itu humoris. Membuat orang ketawa itu sangat mudah sekali, dengan lelucon-lelucon, dengan candaan-candaan yang tidak sampai mengarah kepada kebohongan. Kadang-kadang bercanda itu kelewatan. Ini penyakitnya bercanda. Kadang sampai mengarah kepada kebohongan. Seperti contohnya prank. Tahu prank? Prank itu boleh pada boleh. Bohong itu bagian satu contoh dari sebuah kebohongan. Bohong pada bohong prank itu. Bohong kan?
bohong cuma dikemas dengan bahasa yang lebih gaul, lebih modern, seakan-akan itu bukan hal yang tidak boleh. Padahal kadang-kadang sampai ngaget kan, itu begitu, sampai kadang keterlaluan. Nah itu tidak bisa kalau begitu. Ya guyon itu ya guyon, bercanda ya bercanda, tapi sewajarnya saja. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah ini pernah bercerita. Sayyidah Aisyah itu dinikahi usia berapa? 9. Hah? Ada yang 9 tahun, banyak pendapat 12. Masih anak-anak. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada juga yang mengatakan 9 tahun. Tapi waktu itu tidak langsung dikumpuli sama Rasulullah. Jadi nunggu sampai usia yang sudah matang baru dikumpuli sama Rasulullah. Haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'u hadisan. Pernah suatu malam Rasulullah itu berbincang-bincang dengan istri-istrinya. Faqalat imra'atun minhunna. Kemudian ada salah satu istrinya, yang dimaksud adalah Sayyidah Aisyah, ka'annal hadis khurafah, seakan-akan tema pembicaraan, obrolan, perbincangan Rasulullah itu seakan-akan omongannya khurafah. Khurafah itu apa? Di sini dijelaskan. Faqala atadruna ma khurafah? Khurafah itu apa? Inna khurafata kana rajulan min udrah. Khurafah itu nama seorang laki-laki. Jadi tidak mesti kalau dalam bahasa Arab diakhiri dengan tak bundar itu, tak marbutah itu belum tentu namanya seorang perempuan. Khurafah bukan nama perempuan tapi nama laki-laki. Contoh yang lain, Tolhah. Siapa? Bukan, yang laki-laki yang ada huruf akhirnya tak. Tolhah. Siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Ukasyah. Siapa lagi? Hah? Ada banyak, lupa. Ada khurafah itu seorang laki-laki dari kabilah Udrah. Udrah itu salah satu kabilah suku yang ada di Yaman. Asratul jin. Ada khurafah ini pernah diculik oleh jin. Jadi dulu itu sudah ada orang diculik sama jin, itu ada. Dan saya juga pernah menjumpai begituan. Ini orangnya, raganya dan semuanya diculik sama jin di waktu-waktu tertentu. Dan itu ada. Yang baru-baru ini viral di daerah Taman Kursi kalau tidak salah, sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Itu hilang, kalau tidak salah 3 hari apa 2 hari begitu. Kemudian dicari kemana-mana, sudah melibatkan polisi, yang bagian nyari-nyari itu apa namanya? Tim SAR dan lain sebagainya, termasuk warga dan sekitarnya, tidak ada yang menemukan. Kemudian ada salah satu keluarganya datang ke rumah minta tolong ke saya. Sudah saya tangani waktu itu malam Sabtu kalau tidak salah waktu itu. Kemudian paginya ketemu di pinggir sungai dalam keadaan sudah bajunya sudah tidak pakai baju sudah. Dan itu ada orang diculik sama jin, itu ada, dan kita harus percaya. Kayaknya tidak masuk akal, harus percaya. Dan orang diculik sama jin itu bisa jadi dari orangnya juga, bisa jadi dari sukmanya, itu juga bisa. Jadi dia itu orangnya memang ada, kelihatan, tapi sukmanya dibawa di alam jin sehingga dia itu kayak semacam orang linglung begitu. Dan itu sudah pernah terjadi di masanya Rasulullah, sudah terjadi. Ada namanya khurafah yang pernah ditawan, diculik oleh jin. Nah ini Sayyidah Aisyah ini bercerita, Rasulullah itu kalau lagi ngobrol sama istri-istrinya seakan-akan seperti obrolannya khurafah. Khurafah itu apa maksudnya? Artinya setelah khurafah ini sudah kembali ke alam manusia, dia itu cerita dengan cerita-cerita yang aneh-aneh yang tidak masuk akal. Karena memang alamnya berbeda. Pada waktu itu di zaman jahiliyah sudah ada. Famakasa fihim dahron summa rudduhu ilal insi. Jadi diculik di alam jin dalam beberapa waktu, kemudian dikembalikan lagi ke alam manusia.
fakana yuhaddisun nas bima ra'a minal aajib. Kemudian khurafah ini bercerita kepada manusia dengan cerita-cerita yang aneh, dengan cerita-cerita yang ajib, yang tidak masuk akal. Nah, gambaran itu dilakukan oleh Rasulullah ketika bercerita kepada istri-istrinya. Maksudnya itu menggambarkan ada saja yang diceritakan Rasulullah itu, biar istrinya itu senang, biar istrinya itu ketawa, biar istrinya itu bahagia. Seakan-akan seperti ceritanya khurafah. Kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan istilah khurafat. Cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang banyak kebohongan. Padahal ya khurafat itu ya belum tentu cerita-cerita bohong, karena ini orang jujur ini. Khurafah ini orang yang jujur, orang baik dan tidak mengada-ada. Nah, Rasulullah itu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah ketika bersama istri-istrinya seakan-akan seperti ceritanya khurafah. Ya maksudnya aneh-aneh ceritanya itu. Ada saja cerita sehingga istrinya itu senang, istrinya itu ketawa, istrinya itu senang, istrinya itu bahagia. Itu ya, Rasulullah ketika berbicara kepada istri-istrinya. Dan kita harus percaya bahwa jin itu ada. Jin itu ada. Satu contoh, ada banyak dalil di dalam Al-Quran. Ini saya punya buku namanya Fikih Ruqyah Aswaja. Ini menjelaskan beberapa banyak hal. Satu contoh, dalil-dalil tentang keberadaan jin. Jangan sampai tidak percaya, bahaya kalau tidak percaya. Apalagi juga tidak percaya kalau jin itu bisa masuk ke tubuh manusia, bahaya. Jangan sampai tidak percaya. Kita harus percaya, dan itu ada. Pernah ada salah satu murid saya itu dari usia kelas 1 MI sampai kelas 3 MTS, itu paling dia tidak percaya kalau ada orang bisa kesurupan. Alah, itu paling dibuat-buat, itu paling cuma dia emosi atau apa. Pokoknya tidak percaya kalau jin bisa masuk ke tubuhnya manusia. Pas kelas 3 MTS itu hampir setiap hari dia kesurupan. Hampir setiap hari. Sampai saya kewalahan waktu itu. Hampir setiap hari kesurupan. Jadi harus percaya, walaupun seperti tidak masuk akal, ya kan memang alamnya beda. Satu contoh di dalam Al-Quran tentang keberadaan jin. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Quran. Ada lagi, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di samping itu juga kan ada di dalam Al-Quran itu namanya surat Al-Jin. Di dalam hadis juga Rasulullah itu pernah bersabda, la yasma'u madda sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan adzan dari seorang muadzin, melainkan semuanya akan bersaksi pada hari kiamat. Itu berarti menunjukkan bahwa jin itu ada. Di dalam hadis yang lain Rasulullah itu juga pernah berpesan kepada salah satu sahabat untuk mencarikan batu digunakan untuk bersuci, dan jangan mencari tulang dan kotoran hewan. Kenapa? Karena itu adalah benda yang nanti digunakan oleh jin. Jadi Rasulullah itu juga menjelaskan bahwa jin itu ada. Nah, jin itu tercipta dari apa? Kalau di dalam Al-Quran, wa khalaqal janna mimma rijin minar. Jin itu diciptakan dari api yang menyala. Ada yang mengatakan malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta dari api yang menyala, dan manusia tercipta dari tanah. Sedangkan sebagian ulama mengatakan, apa bedanya jin sama setan? Sebagian ulama itu mengatakan kalau setan itu adalah jin tapi yang durhaka, mengajak manusia kepada kesesatan, keburukan, kejahatan. Jadi masih satu jenis dari jin, cuma dia yang durhaka.
Sedangkan iblis itu juga berasal dari jin, tapi tugasnya berbeda dan dia termasuk ketua gengnya setan-setan itu iblis. Dan banyak keterangan yang menjelaskan tentang perbedaan antara jin, setan dan iblis. Sedangkan jin sendiri itu dari segi bentuknya bermacam-macam. Ada yang punya sayap, dia bisa terbang. Ada jin itu yang bentuknya seperti ular dan kadang bisa menjelma jadi ular. Ada yang seperti anjing. Makanya, dan saya betul menjumpai ini, betapa Rasulullah itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tapi itu semuanya wahyu dari Allah. Seringkali saya melihat ada orang kesurupan itu sikapnya, sifatnya, gerak-geriknya sama seperti ular. Dari caranya lidahnya itu dikeluarkan, dimasukkan, sama persis seperti ular. Suara-suaranya sama persis. Pernah dengarkan suara ular? Ada kayak orang mendesah sedikit-sedikit begitu, ya. Sama persis. Dan ini memang ada. Ternyata memang dia itu yang masuk ke situ jin dari jenis ular. Makanya kalau di rumahnya itu ada ular, padahal jauh dari sawah, jauh dari kebun, jauh dari tempat-tempat yang memang terindikasi ada ular, kok tiba-tiba ada ular, bisa jadi itu adalah jin yang berubah wujud jadi ular. Nah, biasanya jin itu kalau sudah berwujud jadi hewan, itu berarti dia sudah lemah. Bisa jadi ada beberapa kemungkinan, diantaranya rumahnya terlalu panas karena banyak bacaan-bacaan Al-Quran, orangnya suka zikir, orangnya suka hadir kajian misalnya. Jadi rumahnya itu jinnya itu tidak betah tinggal di situ, akhirnya dia berubah jadi ular. Kalau begitu, bacakan beberapa ayat Al-Quran, misalnya ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, usir dulu. Kalau dia sudah pergi ya sudah, biarkan. Tapi kalau dia tetap tidak pergi, bunuh. Jadi kalau lihat ular itu jangan langsung dibunuh, diusir dulu, diperingatkan dulu, kasih surat peringatan 1, 2, 3 gitu. Setelah itu kalau dia masih belum pergi, bunuh. Karena ular termasuk hewan yang boleh dibunuh. Kalau dia mati, kalau seandainya dia jin, jinnya juga mati. Nah, makanya kita harus hati-hati kalau ada ular itu. Dan ada juga jin itu yang suka keluar pergi, bergentayangan, berkeliaran. Nah, terutama ketika menjelang maghrib itu. Makanya kalau orang-orang dulu nanti kalau sudah punya anak, ada yang sudah punya anak di sini? Ada ya? Iya, Ustaz. Siapa? Yang punya anak menjelang maghrib itu jangan biarkan anaknya di luar, suruh masuk. Benar kata orang-orang dulu itu, benar. Katanya ada apa gitu. Nggak tahu kalau orang sini. Kalau orang-orang Jawa itu bilang sandi Allah. Sandi Allah itu apa ya? Ya takut ada, istilahnya gampangnya ada banyak setan, ada banyak apa gitu loh, hantu gitu. Menjelang maghrib, karena memang mereka keluarnya menjelang maghrib itu. Apalagi misalnya rumahnya di depannya ada kebun-kebun, ada apa macam-macam yang angker, yang serem gitu. Lebih baik masuk, jangan suruh di luar kalau menjelang maghrib sampai maghrib. Biarkan di rumah saja. Dan sebelum maghrib itu kita tutup pintu, tutup jendela dengan mengucapkan bismillah. Insya Allah nanti jin itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Dan tidak benar satu gambaran atau satu mitos yang mengatakan jin itu bisa nembus tembok. Tidak ada. Tidak bisa. Jin itu hanya bisa masuk di ruang-ruang dan celah-celah yang memang terbuka. Tapi itu tidak bisa dimasuki ketika orang menutupnya dengan cukup bismillah. Betapa jin ini memang sangat lemah sebenarnya.
Jin itu sangat lemah, lebih kuatan manusia. Makanya kalau ketemu sama jin tidak usah takut, karena memang lebih kuat manusia. 2 hari yang lalu, kemarin kalau tidak salah, kemarin malam saya ditelepon sama nomor yang tidak dikenal, video call. Ternyata ada orang rombongan satu bis rekreasi mau ke Bali. Di tengah-tengah perjalanan ternyata di bis itu ada satu orang yang kesurupan. Mungkin dia dapat dari orang yang kenal saya mungkin gitu. Yaudah, waktu saya angkat, ini satu bis baca ayat kursi semuanya. Kayak tahlilan. Satu bis saya bilang, berhenti dulu, jangan baca ayat kursi. Tak lempar pakai kursi. Berhenti dulu, jangan baca ayat kursi. Hanya semuanya berhenti. Karena ustadz ya yang ngomong, jadi berhenti semuanya. Sudah, akhirnya gampang. Saya bilang, kamu siapa namanya? Ada namanya, tidak saya sebutkan. Nah, namanya siapa? Saya juga tidak kenal loh sama orang itu, tidak kenal sama sekali. Barangkali khawatir jadi tetangganya, temannya, siapa gitu. Anggap saja namanya Siti gitu. Sebut saja namanya Siti gitu. Udah, Siti, saya panggil. Udah, Siti, kamu kontrol ya. Kontrol, istighfar, tarik nafas. Kamu sudah waktunya sadar. Kontrol hatinya, istighfar, tarik nafas. Udah, kamu sekarang mulai buka matanya pelan-pelan. Buka matanya pelan-pelan, dan setelah itu nanti kamu sadar. Tidak sampai 5 menit sudah sadar. Padahal saya tidak baca apa-apa. Ya memang begitu. Kadang-kadang karena emosi yang tidak terkontrol, akhirnya yang lainnya itu bisa masuk. Caranya ya netralkan dulu emosinya, suruh turunkan sedikit demi sedikit. Sudah, emosinya sudah mereda, santai, sudah kembali lagi ke habitatnya sendiri gitu. Dan itu ada seperti itu ada. Kenapa kok jin itu bisa masuk ke tubuh manusia? Karena jin itu bentuknya sangat kecil dan bisa masuk melalui pori-pori. Makanya orang panikan itu jangan suka melewati tempat-tempat yang angker. Karena orang panik itu biasanya merinding. Terus juga kalau ada orang kesurupan, itu kalau bagi tipe orang yang suka panik, mending menjauh saja daripada nanti ketakutan kamu ketularan. Ini yang kesurupan 1 akhirnya jadi 2 jadi 3 dan seterusnya. Karena ini bisa masuk ke pori-pori. Dalam hadis itu disebutkan inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Bisa masuk melalui aliran darah. Dan saking kecilnya, satu tubuh manusia itu bisa dimasuki oleh ratusan bahkan ribuan jin. Makanya kalau ada orang itu kesurupan, sudah ditangani kok masih kumat lagi, bisa jadi karena yang masuk banyak. Memang sudah ada yang keluar, tapi karena masih banyak yang tersisa, masih belum sembuh. Begitu. Dan jenis kelamin jin dan jin itu sama seperti manusia. Ada yang laki-laki, ada yang... Satu contoh, Rasulullah ketika mau masuk kamar mandi, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya tadi kan sudah disebutkan setan itu jenis dari jin tapi yang suka durhaka, yang suka berbuat kejahatan, itu namanya setan. Dan jin itu, ini pelajaran jin ini. Jin itu bahasanya sama seperti bahasa masyarakat setempat. Jadi kalau jin tinggalnya di Besuki, ya bahasanya sama seperti orang Besuki. Seagamanya, sealirannya sama. Jadi ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Dan benar saya sudah pernah menjumpai itu. Katolik, macam-macam. Alirannya juga mungkin ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Al-Irsyad, ada yang macam-macam begitu. Organisasi-organisasinya sama gitu. Kalau seandainya
ada kelompok kajiannya, mungkin ada yang kelompok kajian Asy'ariyah. Tapi tidak tahu siapa ustadznya itu. Ya bisa jadi begitu. Jadi nanti buat grup WA itu, silakan dimasukkan. Dan memang ada ulama-ulama kita itu yang memang mereka punya murid dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Ini bermula dari ceritanya khurafah tadi. Rasulullah kalau cerita sama istri-istrinya itu seakan-akan seperti ceritanya khurafah. Ada saja aneh-aneh seakan-akan tidak masuk akal, tapi bikin istri-istrinya itu seneng, ketawa, bahagia gitu. Hilang semuanya kesusahan, kegelisahan, kesulitan, kegalauan, semuanya hilang. Seakan-akan seperti ceritanya khurafah. Ini kalau dibahas itu panjang nih, masalah jin ini. Dan jin itu sama seperti manusia dari segi taklif. Jadi wajib sholat, wajib zakat, dan kalau di sana ada yang mampu untuk haji ya wajib haji. Mungkin ada jin yang tidak bisa terbang karena sakit, ya tidak wajib haji karena dia tidak mampu. Karena kalau urusan mampu dalam segi uang, mereka bisa cepat sampai ke Mekah. Jadi kalau pengen ke Mekah itu coba sekali-kali uji coba, diculik sama jin tapi bilang saya pengen ke Mekah, nanti kembalikan ke alam manusia ketika sudah nyampe Mekah. Tapi hati-hati, takut tidak bisa balik nanti. Dan sebagai penutup yang masalah jin ini, nanti saya lanjutkan. Manusia itu tidak bisa melihat jin dengan wujud aslinya. Kalau ada orang mengaku-ngaku bisa melihat jin dengan wujud aslinya, kita wajib tidak percaya. Justru orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin dengan wujud aslinya, kalau dia bersaksi ditolak kesaksiannya. Harus tidak percaya. Kalau dia mengatakan bahwa yang dilihat adalah jin yang sudah berubah wujudnya, jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi genderuwo, jadi macam-macam begitu, tidak ada masalah. Kita tidak perlu untuk tanda tanya, dan kita boleh percaya kalau begitu. Dan dia kalau bersaksi bisa diterima kesaksiannya, begitu. Jadi harus diperjelas kalau ngelihat jin itu adalah sebenarnya dari wujud yang sudah berubah. Kemudian yang berikutnya panjang ini, padahal sudah saya siapkan banyak, tapi di lain waktu saja. Wakana, ke orang yang merasa ada gangguan jin, dan jin itu bisa menyebabkan orang sakit juga kalau sudah masuk ke tubuhnya. Dan itu nanti kalau dideteksi sama dokter, biasanya kadang tidak terdeteksi. Itu berarti ada gangguan di dalam tubuhnya, ada jin. Bisa jinnya itu masuk sendiri atau dikirim sama orang. Hati-hati. Nah, bagi yang merasa punya gangguan seperti itu, atau keluarganya, atau saudaranya, atau tetangganya, atau temannya, boleh hadir di acara ruqyah massal yang saya adakan. Kamis malam Jumat di Kota Timur Besuki, di sebelah baratnya Rumah Sakit Besuki, di sebelah timurnya kantor BMTNU Besuki. Untuk umum laki-laki dan perempuan. Ya barangkali daripada begini loh, orang sekarang itu berobatnya setidaknya harus dengan 2 jalur. Ke dokter iya, ke semisal berobat ke ustadz, ke kiai, ke habaib itu juga iya. Khawatirnya ini penyakit yang disebabkan karena unsur-unsur gaib, terus ke dokter habis berapa? Bisa ratusan juta itu. Bisa ratusan juta. Dan pernah saya juga menangani orang itu sudah habis puluhan juta. Saya tangani 1 hari selesai. Dan tidak sampai 500.000, tidak sampai, terserah orangnya itu mau ngasih berapa, dan saya tidak pernah minta. Dan selesai itu 1 hari itu, besoknya sudah sembuh. Karena memang jurusannya bukan jurusan ke dokter. Ke dokter terus ya habis, bisa ratusan juta begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuqabbilu urfa ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuqabbiluha fi famiha aidan.
Rasulullah itu seringkali mencium putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah di urfah. Urfah itu kepala bagian atas. Itu yang sering dicium Rasulullah, di kepala bagian atas itu. Dan juga kadang-kadang mencium di bibirnya Sayyidah Fatimah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi wa azwajihi ka wahidin minhum wa kana hasanal muasyarah. Rasulullah itu kalau sama istri-istrinya, sama sahabat-sahabatnya itu sama. Cara memperlakukannya itu sama. Sama-sama baiknya, sama-sama lembutnya, sama-sama bagusnya. Terakhir sebagai penutup, masih banyak. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha taqulu kuntu idza hawitu syai'an tabani sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidah Aisyah bercerita, aku itu kalau menginginkan sesuatu, Rasulullah itu juga pasti pengen. Maksudnya ini satu contoh kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya istrinya pengen beli bakso, suaminya bilang, ya saya juga pengen beli bakso. Itu untuk menambah kecintaan. Oh ternyata kesukanya sama. Oh ternyata ada yang nemeni. Jadi Rasulullah itu pasti begitu. Sayyidah Aisyah pengen apa, Rasulullah juga pengen. Sayyidah Aisyah itu punya keinginan apa, Rasulullah juga punya keinginan itu. Ngikuti. Itu betapa Rasulullah itu perhatiannya kepada istri-istrinya. Wa kuntu idza syaribtu minal ina akhadahu fawada'ahu famahu ala mawdi'i fami wa syariba. Rasulullah itu kalau ada salah satu istrinya, ini yang bercerita itu Sayyidah Aisyah, aku itu kalau lagi minum di satu wadah, maka wadah itu diambil oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah meletakkan mulut mulianya beliau di tempat aku minum. Itu kan luar biasa. Orang sekarang kadang-kadang misalnya istrinya lagi makan, masih ada sisa, misalnya bilang, Mas habiskan ya. Ini kan sisanya kamu ini. Apalagi cuma sisa-sisa. Kadang orang itu ya menghabiskan sisa anaknya, kadang jijik gitu. Itu sisa anaknya, sisa istrinya. Rasulullah itu minum di bekas yang diminum oleh Sayyidah Aisyah itu di situ. Coba sekarang misalnya, kadang-kadang orang sekarang ya, ini hanya sekedar perkiraan saya saja. Misalnya ada suami dan istri makan, kemudian istrinya sudah selesai, sendoknya dikasihkan ke suaminya. Ini sendoknya, kalau mau makan pakai sendok gitu. Kadang-kadang masih dicuci sendoknya. Nah itu begitu, hal-hal yang sepele tapi bisa membuat orang itu tidak nyaman. Dan Rasulullah biasa begitu. Satu contoh lagi ini, wa kana yanhasu fadlati minal lahmi alladhi alal azmi wa kana yattaqiu fi hijri wa yaqra'ul Qur'an. Sayyidah Aisyah itu cerita, kalau aku lagi makan daging yang ada tulangnya gitu. Jadi makan daging ada tulangnya begitu digigit, maka Rasulullah ngambil itu daging ada tulangnya, digigit di bagian yang sama. Nah coba ya, suami makan, istrinya makan daging ayam kayak Upin Ipin itu. Kalau kata anak kecil itu yang pahanya itu digigit begini, suami bisa jadi nyari gigitan yang lain, takut ada racun atau virus atau apa gitu. Takut nanti tambah kesurupan karena habis menggigit bekas gigitan istrinya, dikira Dracula Pak. Rasulullah itu justru menggigit daging yang ada tulangnya itu di tempat yang sama. Betapa romantisnya Rasulullah ketika bersama istri-istrinya. Dan ini lebih romantis lagi. Wa kana yattaqiu fi hijri wa yaqra'ul Qur'an. Rasulullah itu kadang-kadang bersandar, kemudian tidur di pangkuanku sambil membaca Al-Qur'an. Insya Allah kalau suami-suami sekarang itu cuma bersandar saja sambil WA gitu.
Tidak baca Al-Quran. Tapi kalau Rasulullah itu sambil begini di pangkuannya Sayyidah Aisyah itu. Jadi kalau dinovelkan itu tidak bisa, apa, terlalu indah kehidupan Rasulullah untuk dijadikan sebuah novel. Tidak bisa, karena tidak ada yang bisa niru. Ya, untuk menggambarkan kepribadian beliau itu tidak ada yang bisa secara total dan secara penuh, tidak bisa. Dilakukan pun itu juga tidak bisa mewakili itu semuanya. Jadi Rasulullah bersandar, kadang-kadang juga tiduran sambil membaca, tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah itu sambil membaca Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran itu boleh-boleh saja dalam kondisi bagaimanapun, asal dengan punya adab. Baca Al-Quran sambil tidur-tiduran boleh, kenapa tidak boleh? Sambil, biasanya kan orang lagi santai agak di tembok ada bantalnya begitu sambil baca Al-Quran, boleh-boleh saja, asal menutup aurat, dalam keadaan punya adab dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Rasulullah pernah melakukan itu di pangkuannya Sayyidah Aisyah, dan Rasulullah wafat juga di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.